Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, jumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan malam ini berkenaan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam tema yang mengatakan kemerdekaan dan suara hati. Roma 6 ayat 19 mengatakan, kamu telah diberkahkan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, suara hati adalah saksi yang begitu berpengaruh dalam hati manusia, karena membuat kita mengerti bahwa tuntutan yang mengarahkan kita adalah tuntunan yang otentik dari dalam diri kita. Suara hati menuntun kita mengenal kedalaman diri kita sendiri, baik pengenalan diri secara moral, secara batiniah maupun secara rohani. Suara hati sebagai hakim yang independen dalam diri seseorang. Dalam Roma 9 ayat 1, Rasul Paulus mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Kesaksian suara hati dan tuntunan oleh Roh Kudus itu sesuatu hal yang begitu kuat melekat dalam keyakinan Rasul Paulus dalam menyatakan kebenaran. Kemerdekaan dalam Kristus oleh Roh Kudus meliputi kemerdekaan suara hati yang menyingkirkan kesadaran akan kesalahan dan yang menuntun orang percaya menikmati kemerdekaan sejati di dalam Yesus Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat 38 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan dan suara hati melahirkan ucapan syukur kepada Tuhan dan tanggung jawab mengisi kemerdekaan dengan adil dan sejahtera. Dalam Galatia 5 ayat 1 dan 13 mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan dan hati nurani atau suara hati melahirkan dan membentuk seseorang Kristiani yang produktif, yang kreatif, yang dinamis, yang berdaya guna bagi bangsa, bagi negara, bagi gereja, bagi keluarga hingga manusia pada umumnya. Selamat menikmati kemerdekaan sejati dalam Yesus Kristus dan juga kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia. Bersama-sama kita mengatakan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, merdeka, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Syukur ya Tuhan untuk 1 tahun lagi waktu yang kami jalani sebagai bangsa Indonesia. Sehingga hari ini semua komponen anak-anak bangsa secara bersama-sama mensyukuri dan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Sebuah hasil perjuangan bersama dan doa bersama anak-anak bangsa. Kemerdekaan dan suara hati akan memampukan kami untuk juga secara bersama-sama mengisi dan melanjutkan pembangunan manusia yang adil dan beradab. Bangsa yang hidupnya mendasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, buat presiden dan wakil presiden, buat Polri dan TNI, pejabat negara lainnya, wakil-wakil rakyat, semua yang peduli dengan Indonesia ini agar tetap satu di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mampukan kami juga sebagai anak-anak bangsa terkhusus di masa-masa COVID-19 ini agar tetap bangkit menata hidup dalam takut akan Tuhan. Lindungi kami malam ini, bila sebentar kami akan beristirahat. Dengarkan doa kami Tuhan, dan berkenan kiranya terus memberkati kami. Untuk semua itu, Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, buka hati dan kehidupan saudara, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.